agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Anda menyalahkan umat Islam yang mengutip Injil, tapi Anda nggak menyalahkan diri Anda sendiri yang mengutip kitabnya orang Yahudi. Padahal si akun TikTok ini kan dia bukan ahli sejarah, bukan ahli kitab. Bisa jadi justru tidak tahu. Halo semuanya, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Atau itu lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget permasalahannya? Apapun itu, tetap semangat guys, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kasusnya Elia Myron. Yang mana sebelumnya kan kita sudah membahas nih tentang Elia Myron yang meminta untuk reformasi terhadap tafsir ayat Al-Quran. Salah satunya terhadap surah Al-A'raf ayat 157. Dapat kalian baca, ini adalah yang dimaksudkan oleh Elia. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita perhatikan bagaimana statement dari Elia mengenai hal tersebut. Oke teman-teman, dapat diperhatikan ini merupakan TikToknya Elia ya. Bahwasan Elia sudah mendapatkan 288.000 lebih followers. Wow, banyak ya. Dan mengenai video yang membahas tentang reformasi tafsir ayat Al-Quran itu sudah ditonton 3,3 juta kali. Ini menginginkan reformasi Al-Quran. Oh ya, untuk informasi, di sini Elia itu kayak nge-stitch bagaimana video dari Kak Afika yang sudah nge-stitch videonya terdahulu tentang reformasi video yang ini. Jadi Elia itu berpendapat bahwa Afika di sini sudah salah tangkap terhadap statementnya. Dia menegaskan bahwa dia itu tidak meminta adanya reformasi terhadap ayat Al-Quran, melainkan reformasi terhadap tafsir Al-Quran. Dan kita langsung play aja ya. Ini menginginkan reformasi Al-Quran. Mbak. Barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Shalom semua, damai surgawi dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan turun atasmu. Wanita muda dan cantik ini merupakan salah satu wanita yang salah memahami berkaitan dengan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama mengenai ayat-ayat Injil yang digunakan di dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Dicatat agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Oke, itu poinnya ya. Terus dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Sehingga reformasi yang saya maksudkan adalah agar ayat-ayat kitab suci dalam keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kalangan kami sendiri, bukan malah ditafsirkan berbeda dengan penafsiran kami. Dan tentu hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Oke, itu tujuannya ya. Sedangkan di sisi lain ada asumsi teologi yang menyatakan bahwa kitab Taurat dan juga kitab Injil telah dipalsukan. Yang menjadi pertanyaan saya, lantas mengapa yang sudah dipalsukan masih tetap digunakan di dalam tafsir tertentu? Bukankah seharusnya yang palsu tidak dapat digunakan untuk mendukung tafsir yang dianggap sebagai sebuah kebenaran? Artinya kitab Taurat dan juga kitab Injil yang dipalsukan itu bukanlah Injil dan juga Taurat yang dipegang kekristenan saat ini. Karena yang dipalsukan merupakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan fakta bahwa Torah atau Taurat dalam kekristenan bukanlah yang diturunkan kepada Nabi Musa, melainkan yang ditulis Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Dan Injil yang diyakini kekristenan bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan kitab Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Karena Yesus Kristus tidak pernah membawa kitab. Sehingga hal ini berarti kitab Taurat dan juga kitab Injil yang harus Anda yakini dalam rukun iman Anda bukanlah Taurat dan juga Injil yang kami yakini dalam kekristenan. Karena kami tidak pernah meyakini bahwa Taurat dan juga Injil itu merupakan kitab yang masing-masing diturunkan kepada Musa dan juga Isa. Karena baik Taurat dan juga Injil merupakan kitab yang dituliskan langsung oleh Musa dan juga para murid Yesus yang kemudian dikumpulkan menjadi Injil sinoptik, bukan yang diturunkan secara langsung. Lantas, jika Taurat dan Injilnya juga merupakan dua hal yang berbeda, lantas mengapa masih menggunakan ayat di dalam Injil kami dan Taurat kami untuk mendukung atau digunakan dalam tafsir tertentu? Dan bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Lalu jika demikian, dalam hal apa argumentasimu akan dibenarkan?
Atau bagaimana jika Anda diperhadapkan ketika ayat-ayat kitab sucimu kami gunakan untuk mendukung tafsir Trinitas atau mendukung keilahian Yesus Kristus? Bukankah kamu tidak sepakat dengan tindakan tersebut? Lalu mengapa hal tersebut tidak berlaku dalam sikap kami? Oleh karena itu, surat terbuka yang saya tujukan tidak lain hanya bertujuan untuk menciptakan kekondusifan di antara kita untuk tidak saling memperdebatkan. Karena bagaimanapun Injil dan Taurat yang kalian yakini bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Karena Injil dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Sedangkan Injil dan Taurat yang kami yakini adalah Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul Yesus Kristus dan Taurat yang dituliskan oleh Musa dan juga Yosua. Inilah perbedaan kita, dan saya selalu menekankan perbedaan agar selalu saling memahami di dalam kerukunan umat beragama. Tuhan memberkati dan damai dari Sang Raja menyertai kamu sekalian. Salam Kristus Raja. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Elia yang sudah meluruskan di sini bahwa dirinya itu tidak meminta untuk melakukan reformasi terhadap ayat Al-Quran, melainkan reformasi terhadap tafsir ayat Al-Quran. Lantas, apakah itu tafsir? Boleh aku jelasin nggak sih supaya kalian bisa lebih paham tentang hal ini? Tafsir itu adalah ilmu untuk mengetahui penjelasan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Ashy Shirazi dalam Al-Qamus Al-Muhit, tafsir secara bahasa memiliki makna menyingkap sesuatu secara mendalam. Dan menurut Abu Hayyan dalam tafsir Al-Muhit, makna tafsir adalah salah satu ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafaz Al-Quran, kemudian makna dan kandungan yang ditunjukkan dari setiap lafaz, ataupun setiap susunan kata atau at-tarkib dalam Al-Quran. Akan tetapi, menurut Dr. Muhammad Husain Az-Zahabi, tafsir wal mufassirun, tafsir adalah ilmu yang tak dapat dibatasi cakupannya. Hal ini dikarenakan tafsir tidak memiliki kaidah baku ataupun cabangan dari kaidahnya, sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dan cukup kita simpulkan bahwa tafsir adalah ilmu untuk menjelaskan kalam Allah, atau ilmu untuk memahami lafaz Al-Quran. Jadi teman-teman, itulah yang dimaksudkan dengan tafsir. Apakah kalian sudah paham dengan itu? Dan kalau kalian sudah paham, kita akan langsung melihat bagaimana tanggapan dari Kak Nisrina yang sudah men-stitch bagaimana video dari Elia Myron. By the way, untuk TikToknya Kak Nisrina adalah Nisrina Ganiem. Ini ya username-nya teman-teman. Yuk kita bahas ini ya, soalnya aku udah gregetan kenapa masalah sesimpel ini lama banget kelarnya. Oke. Halo Mas Elia, saya nggak ada masalah dengan Anda melakukan perdebatan agama, membahas kekristenan dan keislaman menurut sudut pandang Anda, karena memang itu hak Anda. Menurut Anda Islam salah, menurut orang Islam Kristen salah. Itu normal dan masih dalam ranah perdebatan. Yang nggak normal itu kalau kita udah masuk ke ranah kebijakan, meminta atau membuat surat terbuka kepada Kementerian Agama untuk merevisi penafsiran Al-Quran yang menggunakan Injil. Pertama, kita Muslim meyakini bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Tapi kami juga meyakini sebagian itu sudah diubah. Jadi kami masih boleh mengutip kitab-kitab tersebut selama tidak bertentangan dengan akidah atau keyakinan kami. Jadi salah kalau Anda bilang, kan menurut kalian kitab-kitab terdahulu itu udah dipalsukan, kenapa kalian masih pakai? Bukan gitu, bukan palsu menurut kita Mas, tapi awalnya benar terus ada yang diubah gitu. Oke, dicatat ya Mas Elia, bukan dibilang palsu, tapi ada yang diubah seperti itu. Itu menurut aku emang harus ditegaskan sih, karena takutnya ini akan membuat orang salah persepsi. Next. Poin kedua, Anda bilang, tapi itu kan Injil kami, harusnya jangan digunakan dalam penafsiran kalian dong. Mas, kalau gitu apa bedanya dengan umat Kristen yang menggunakan Perjanjian Lama yang notabene sebenarnya adalah kitab yang diturunkan kepada Yahudi atau Bani Israel untuk membenarkan Injil kalian. Orang Yahudi kan tidak mengakui Yesus. Terus kalian menggunakan kitab mereka untuk membenarkan Yesus. Harusnya mereka juga bisa protes dong. Bisa dibawa juga ke ranah hukum atau ke ranah kebijakan. Tapi Anda bilang, enggak semua Yahudi itu menolak Yesus. Ada juga kok sebagian yang mengakui Yesus. Ya sebagian kecil kan, sebagian besar tetap tidak mengakui kan. Jadi jangan dialihkan dari topik utamanya. Tapi keyakinan Kristen tuh banyak banget kesamaannya dengan keyakinan Yahudi. Beda sama Islam yang beda sendiri. Dari segi A, B, C, D. Nanti Anda jelasin panjang lebar perbedaan antara Kristen dan Yahudi yang menurut Anda itu jauh lebih sama, jauh lebih similar dibandingkan dengan Islam yang menurut Anda beda sendiri. Mau sesama apapun agama Kristen dan agama Yahudi, agama Kristen itu tidak diakui oleh mayoritas orang Yahudi. Dan segala penolakan ini, Yahudi yang menolak Kristen, Kristen yang menolak Islam, itu normal-normal aja kalau masih dalam ranah perdebatan, gak ada masalah. Mau
debat panjang lebar argumen A sampai Z silahkan. Tapi ngapain sampai buat surat terbuka ke Kementerian Agama, karena ini masuknya ranah kebijakan. Jangan standar ganda. Anda menyalahkan umat Islam yang mengutip Injil, tapi Anda nggak menyalahkan diri Anda sendiri yang mengutip kitabnya orang Yahudi yang tidak mengakui agama Kristen. Poin ketiga, Anda bilang gimana perasaan kita Muslim kalau dalam penafsiran Injil misalnya, itu kalian menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Trinitas. Saya pribadi nggak ada masalah ayat Al-Quran mau kalian gunakan untuk apa dalam naskah akademik kalian, karena itu keyakinan kalian. Tapi kalau Anda mau menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Trinitas, itu menurut saya agak lucu. Kenapa? Kalau kami nih Muslim masih bisa menggunakan Taurat dan Injil, karena menurut kami memang asalnya dari Allah, cuma emang ada yang diubah. Nah kalau kalian kan kalian nganggap nabi kami nabi palsu, berarti semua yang dikatakan termasuk Al-Quran yang diturunkan kepada nabi kami itu semuanya salah dong. Terus gimana caranya Al-Quran yang menurut kalian salah bisa membenarkan Trinitas? Gak masuk akal kan? Lain halnya dengan kalau kalian mau membahas ayat Al-Quran tentang keyahudian dan kekristenan. Kalian mau ngambil salah satu ayat Al-Quran tersebut, terus kalian bahas di naskah akademik kalian, kalian cari kesalahannya menurut kalian yang benar ini segala macam dalam naskah-naskah kalian, silakan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang yang benar. Jadi Al-Quran itu justru mendorong orang-orang non-muslim untuk membawa bukti-bukti kalian untuk membantah ayat-ayat Al-Quran. Silahkan, selama dalam ranah akademik kalian bisa lakukan itu dan tidak boleh ada penghinaan. Benar sih. Jadi Mas Elia silahkan lanjutkan aja argumen-argumen Anda tentang kekristenan dan keislaman menurut keyakinan Anda, tapi jangan bawa-bawa ke ranah kebijakan. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Kak Nisrina yang sudah menanggapi bagaimana statement dari Elia. Aku memperlihatkan video Kak Nisrina itu adalah sebagai sampel tentang jawaban-jawaban mengenai pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Elia dalam video yang sebelumnya. Dan video dari Kak Nisrina ini sudah diupload 2 hari yang lalu. Dan sampai saat ini, video dari Kak Nisrina belum ditanggapi lagi oleh Kak Elia. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari Kementerian Agama mengenai surat terbuka yang sudah dilontarkan oleh Mas Elia? Nah teman-teman, seperti yang aku lansir dari Magelang Express, merespon surat terbuka Elia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Dr. Haji Wawan Junaidi MA saat diwawancarai di Magelang pada Jumat tanggal 24 November 2023 menjelaskan bahwa terkait penafsiran Al-Quran sebenarnya sejak dulu merupakan tradisi para ahli kitab agama. Lebih lanjut, beliau menjelaskan tafsir Al-Quran oleh Kementerian Agama memang sebagian ada yang mengutip dari Perjanjian Baru. Itu sudah tradisi sejak lama. Dalam Islam itu namanya metodologi Israiliyat, yang berarti berita-berita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Lalu dari Israiliyat ini, lanjut Wawan Junaidi juga telah melalui diskusi panjang yang melibatkan para tokoh agama dan ahli kitab. Beliau menjelaskan, ahli-ahli kitab itu tentu saja dari kitab-kitab Samawi. Jadi teknik kutip dari metodologi Israiliyat ini adalah hal yang sangat biasa. Dari dulu sampai sekarang juga tidak ada masalah. Wawan Junaidi juga berharap nih masyarakat di era terbuka saat ini lebih berhati-hati dan menahan diri bila mengangkat isu tentang keagamaan. Pasalnya dalam moderasi beragama yang terpenting adalah saling menghargai apapun bentuknya. Junaidi mengatakan, jangan sedikit-dikit menilai buruk, lalu diluapkan di media sosial. Padahal si akun TikTok ini kan dia bukan ahli sejarah, bukan ahli kitab. Bisa jadi justru tidak tahu sejarah panjangnya, tapi tiba-tiba menanggapi penafsiran Al-Quran. Ini kan buru-buru namanya. Oke, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Pak Junaidi. Dan mestinya nih sebelum melayangkan kritik, apalagi meminta reformasi tafsir Al-Quran, seharusnya Mas Elia melakukan konsultasi dulu kepada para ahli kitab. Pak Wawan kemudian mengatakan kembali, makanya semangat moderasi beragama ini juga untuk edukasi, bahwa sebelum mengeluarkan statement, sebaiknya konfirmasikan dahulu dengan ahlinya. Jangan terburu-buru yang akhirnya menimbulkan multitafsir dan kegaduhan di masyarakat. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Dr. Haji Wawan Junaidi MA yang sudah menanggapi bagaimana surat terbuka dari Elia untuk melakukan reformasi terhadap tafsir ayat Al-Quran. Bener banget, aku setuju dengan bagaimana statement dari Pak Wawan. Bukan berarti aku di sini nggak menghargai ya bagaimana pendapat dari Elia, dan nampaknya ini bisa menjadi saran sih buat Mas Elia ke depannya. Sebelum mengeluarkan statement, itu sebaiknya dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan ahlinya, terutama mengenai tafsir Al-Quran ini. Tafsir Al-Quran yang ada di Kementerian Agama itu bukan langsung dibuat aja teman-teman, tapi telah melalui
melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh agama dan juga ahli kitab. Jadi bukan asal kutip doang, gitu teman-teman. Dan gimana nih pendapat kalian tentang yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati, terutama dalam menyampaikan statement mengenai hal yang berhubungan dengan agama. Karena isu ini juga benar-benar sensitif banget. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sokim pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time, dan selamat beraktivitas. Goodbye.